saat ini kita bisa menominasikan RRQ lagi menjadi tim yang bingung juga. Kok sadar betul dengan kedatangan pemain-pemain Alpha 7. Ada satu granat sudah mulai dikokang oleh Carilio. Akankah connect atau tidak, meledak menjadi kembang api saja. Lapar dari bagian belakang berhasil untuk melakukan backup fire dan Carilio akan dicari, ditembak dan Revo pun langsung ditanam oleh seorang Genfos. Akhirnya 1 poin ternyata sudah didapatkan oleh seorang Lapar sejauh ini, tapi Carilio nampaknya healing terlebih dahulu di depan, tetapi apa granatnya meledak tepat di depan kepala dari seorang Carilio. Hanya misalkan 2 player dari Alpha 7 dibuat mundur tembakan, tapi nggak mau dilepaskan dari seorang Genfos. Mini 14 bahkan dari Peko menggunakan bagi dan Lapar menggunakan Cube RB-nya mengejar-ngejar di depan sana. Tim Alpha 7 nampaknya tidak ingin dilepas begitu saja, tapi Guizhou berhasil kabur dengan sebuah vehicle-nya. Ball masuk. Oke, dan zona ternyata tidak makan tempat dari RRQ. Dan inilah dia sedikit replay. Wah, ini bagus Bagaimana granat dari pemain RRQ Connect menuju ke arah Carilio. Sementara itu di sisi lain, Tianba akan bertemu dengan All Gamers. 2 tim asal dari PEL akan bergesekan saat ini. Bahkan sudah mulai ada trading knock antara keduanya. Satu gubuk derita menjadi saksi Milu yang kekunci di bagian dalam. Dan bahkan granat demi granat dihujani menuju ke arah All Gamers dan rata. Tianba memulangkan All Gamers dan dengan demikian maksud saya Tianba resmi mendapatkan 100 poin plus. Di granat coba dilemparkan dari seorang Soizi menuju ke RRQ. Nampaknya sudah dilakukan pressure oleh tim Nongshim Red Force, tapi lihat bagaimana tembakan tersebut dari Soizi mendapatkan seorang Nerpeko, bahkan langsung dipulangkan. Nerpeko menuju ke arah lobby. 1 elimination sudah dikantongi oleh Soizi dan Auge dengan sebuah red dotnya masih terus dilemparkan. Tembakan terus menerus diberikan. Viren dengan GS9, tapi Soizi masih terkikis sebuah blue zone. Healing terlebih dahulu, Yonbin melemparkan sebuah granat dan mendapatkan seorang Viren dari tim RRQ. Hanya misalkan 2 player tersisa RRQ. Mau nggak mau harus tarik mundur untuk bisa mendapatkan poin-poin lebih. Alamak, malah jadi detik-detik RRQ. 2 pemain, Genfos dan Lapar. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Ke broken wall dari kompon yang sudah dikuasai oleh tim Gods, tapi nampaknya Gods justru tarik mundur kembali. Ada hal lain yang terjadi, ada pertempuran lain 721 yang nampaknya sudah bertemu dengan tim Ulf dan Dreadnought. Sudah terjadi ke karena 721, nampaknya 1 player sudah terkenok di sana dan granat cuma dilemparkan meledak, tapi tidak mendapatkan 1 kembali player dari 721. Langsung Malik dipulangkan begitu saja oleh seorang Cage. 2 elimination sudah dikantonginya. Nah ini, datang terparty pastinya Wolves mengintai dan mendengar adanya huru-hara di tempat tersebut. Elementrix langsung mengambil kesempatan mengunci seorang Rehan. Dan 721 Gading Serpong hanya menyisakan 1 pemain yang terakhir, Masko di balik smoke. Ulf Esports pastinya tahu di manakah Masko berada, makanya dari tadi nggak dilepas aja. Blue Zone sudah mulai ikut campur, mereka harus bergerak masuk. Ulf, mereka juga kayaknya gerak sih, karena nggak layak untuk dipaksain. Dan alhasil Necessary yang mendapatkan 1 pemain dari Ulf terlalu memaksakan fight di luar zona, menjadi malapetaka untuk tim yang ada di bagian luar. Sementara itu di sisi dalam kita melihat bagaimana Dopeness sudah mendapatkan 1 rumah, tapi Ulf lagi dan lagi. Ini namanya rotasi panik sih. Rotasi panik karena tadi di bagian luar fightnya gagal, datang third party. Semua kalkulasi mereka tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan juga dari Nongshim Red Force yang tadi kita pikir kayaknya bakal rata deh sama God. Ternyata mereka bisa mainin tempo, mainin tempat untuk survive sampai ke menit 20. Tapi lihat bagaimana Arena yang sedari tadi nampaknya sudah menjadi tim yang menjaga-jaga, sudah memantau-mantau, sudah mendengar adanya peperangan di area lain, tapi Necessary mendapatkan seorang Joker. Arena 1 player terknock, bahkan terconfirm elimination point yang dibuat kelimpungan sejauh ini oleh tim Wolf yang juga tadinya menjadi third party. Ini sayang sekali bagi tim Wolf, mereka ninggalin Wolf, ninggalin 721, ternyata ninggalin mereka justru malah nemu calon-calon baru lain ya. Banyak banget, ada Dopeness sering ngekat juga, Tianpa, bahkan Nongshim yang akhirnya memulangkan tim Ulf juga langsung semuanya menuju ke arah lobby. Mereka masih 67 poin in total dan posisi 8. Ini cukup ya pelan-pelan akan kebalap juga karena poinnya tipis-tipis banget. Bahkan 1 player dari Arena juga mereka sudah tertangkap basah lagi. Ya, Ulf rata, All Gamers rata, membuka kesempatan untuk RRQ. Mungkin bisa menyundul klasemen, but let's see.
Apa yang bisa mereka maksimalkan hanya dengan 2 human resources alias hanya dengan 2 player saja. Sementara itu on the other side kita melihat bagaimana dari E-Arena yang sudah bermain seperempat zona. Di bagian dalam ada Alama. Astagfirullahalazim, tiba-tiba Genfos ketangkep oleh Guizhou. Lapar, untungnya masih bisa memenangkan fight tersebut. Masih bisa menyelamatkan temannya. Tenang, Lapar, tenang. Tenang, revive dulu. Tapi masalahnya di bagian dalam juga sepertinya masih ada tim-tim lain yang sudah mendengar huru-hara tersebut. Yes, ada tim GOATS, tapi harusnya GOATS nggak bakalan commit push ya ke RRQ. Karena kalau misalnya mereka harus ninggalin compound itu bisa aja nanti di-retake sama No-Shim. Dan ini dia, justru ada commit push yang dilakukan dari arah lainnya, E-Arena yang coba mendobrak lantai 2 dari zona Spica. Gagal! Mereka lah yang dipulangkan oleh tim Dopeness. Dan Dopeness, 5 elimination point sudah dikantonginya. Dopeness, being Dopeness, dapetin zona, mereka bakal def sekuat mungkin. Dan Genfos baru saja terpantau sudah menebar beberapa teror dengan mini 14-nya. Kita melihat bagaimana dari KRX dan juga Yangon Galacticos akan bertegur sapa. KRX masih dengan 4 pemain, masih dengan momentum yang prime juga setelah tadi mengunci winner chicken dinner, dan kali ini terus-menerus menghujani peluru menuju ke arah Yangon Galacticos. Hanya ada Romeo sebagai last man standing tanpa Juliet. Smile pun sedang sakit perut minta untuk diselamatkan. Dari bagian depan ada Al-Ula juga. Terjepit 2 sisi, tapi masalahnya wise choice lagi nih buat Al-Ula, KRX. Mereka nggak akan memaksakan fight tersebut, mereka akan mencoba untuk pelan-pelan geser. Atau KRX akan meninggalkan seorang Hoxie saja, mengunci menuju ke arah Yangon Galacticos. Karena mengingat stage 6 menuju ke arah stage 7 ini masih ada waktu sekitaran 1,5 menit. Lapar! Ketemu sama Al-Ula. Astaga, gue baru meleng dikit aja pemain RRQ sudah keculik dan ketanam 1. Berarti hanya menyisakan Genfos seorang diri. Kata gue mah gak usah pusingin Genfos, fokus aja dengan apa yang di depannya. Dan Genfos slow sekali HP bar-nya. Genfos sepertinya sudah mulai ketahuan oleh Wolves. Wah, aduh, Al-Ula please banget lepasin lah Al-Ula NRRQ kalau kata Sanskuy. Very brother, please lepasin aja, nggak usah sibuk sama RRQ. Pasti mereka juga tahu kalau misalnya itu satu shake itu ditempatin sama last man standingnya Genfos dari RRQ. Lepasin aja, ambil aja sebelah kanan itu ada Tian Pak Milu, nah itu juga sendiri. Makan aja yang itu, kirinya nggak usah. Tapi ternyata Genfos didapatkan oleh seorang Klaus dari tim Al-Ula dan RRQ. Pulang hanya dengan 5 elimination point mereka kumpulkan. Ya, masih ada harapan, masih bisa banget kok untuk bisa one game wonder nanti di match ke-6. Kita akan fokus dengan 4 tim yang masih tersisa saat ini. Masih dengan Al-Ula dan juga Dopeness, 2 tim di luar dari top 6 yang sedang mengupayakan match ke-5. Ini bahaya sih kalau misalkan Al-Ula ataupun Dopeness yang dapetin late gamenya. Bakal semakin sulit kejar-kejaran poin di top 6. Namun kita melihat terlebih dahulu bagaimana dari Go Team sudah menjadi target dan sasaran dari Al-Ula. Bahkan 2 pemain bakal langsung hantam aja lah bro. Inilah dia kekuatan dari Al-Ula yang kita tahu. Semenjak ada Al-Ula di panggung global, gue tuh selalu bilang ini adalah tim yang sebetulnya mengerikan aimnya. Mereka punya quick, mereka punya close. 2 pemain yang menurut gue barbar banget. Dan kalau misalnya kayak main outer tuh biasanya kecenderungan bisa dapetin poin besar dari eliminations. Ya, siapa lagi sudah kedatangan Coach Ken ya. Menjadi coachnya dari tim Al-Ula di tahun ini. Sudah berhasil nampaknya menerapkan strategi-strateginya untuk diaplikasikan di Al-Ula sejauh ini. Dan mereka sudah menguasai area utara, split 1-1-1. Nampaknya sudah dikuasai juga Klaus yang menjadi raser di depan sana. Raser ini agak bikin gambling juga sih sebenarnya titel Raser, karena ada yang bilang juga Raser itu tumbal. Oh, pemain pertama ya? Pemain pertama. Ya sebenarnya nggak akan jadi tumbal kalau lapis keduanya gerak cepet sih. Nah, itu jadi kalau bisa ya udah habis kenok masih bisa di cover sama temennya. Karena kata-kata tumbal ya jatuhnya lu rugi gitu kan, kehilangan satu pemain untuk di dalam game. Sementara itu Al-Ula close bakal ditabrak. Gila, sebelum ditabrak close connect duluan tembakannya menuju ke Mythica. Tapi tiba-tiba datang seorang Spica untuk langsung menanam seorang close. Tukar-menukar nyawa sedang terjadi antara Al-Ula dan juga Dopeness. Bahkan dari Quick mendeteksi ada baton di balik mobil. Kembali ditambah poin elimination untuk Al-Ula. Ini cilako, ini bahaya, bahkan ada kokangan granat dari seorang Quick menuju ke arah Dopeness. Dan rata, hampir rata.
Dopeness hanya menyisakan satu yang terakhir. Kenji sudah mulai terdeteksi kembali. Quick yang menjadi superstar dan main character dari Al-Ula. Wah, ini pergerakannya geragas banget sih dari Dopeness. Mereka langsung touchdown begitu saja, coba untuk nge-push menuju ke arah Al-Ula. Padahal mereka agak sedikit kelimpungan juga karena ada tim Wolves nampaknya tadi yang sudah di-overlap juga. Tapi lihat bagaimana Kenji didapatkan oleh seorang Quick. Quick, lagi-lagi Quick yang mendapatkan last man standing tersebut dari tim Dopeness, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Al-Ula.